Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Koseptiawan, saya dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Di sini akan saya paparkan koneksi antar materi refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya mempercayai bahwa peserta didik sebagai objek yang harus diam dan menurut kepada guru dan harus paham dengan materi dan tugas yang saya berikan. Tugas seorang guru untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan seperti mengisi botol yang kosong dengan air. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Guru berfokus pada ketuntasan materi dan memberikan banyak tugas untuk tercapainya ketuntasan materi tersebut. Sehingga guru terbebani dengan administrasi pembelajaran dan target untuk ketuntasan materi tanpa mempertimbangkan minat dan bakat dari peserta didik. Guru lebih memfokuskan aspek kognitif dalam pembelajaran dibandingkan dengan sikap dan karakter setiap peserta didik. Hasil belajar yang sesuai kurikulum yang diberikan dan bertujuan untuk mencapai KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi, dan di bawah KKM merupakan suatu kegagalan. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, adanya perubahan pola pikir atau mindset tentang pendidikan yang saya pahami. Saya menyadari bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing Ngarso Telada, ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Ternyata pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetensi dalam diri anak. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Saya mulai membenahi mindset saya, mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif, agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai dengan kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Berusaha menjadi guru, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi kepada peserta didik karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengayomi mereka setiap saat baik dalam keadaan senang maupun susah, dan apapun yang tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi pada anak, demi kepentingan mereka. Anak adalah subjek, teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Yang saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik.
merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan dan menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai mendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik.